pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasikan reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjelaskan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan proses spermatogenesis dan oogenesis. Sistem reproduksi terbagi atas reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki terbagi atas organ luar dan organ dalam dan organ tambahan. Organ reproduksi luar pada laki-laki terlihat di gambar, yaitu yang pertama penis sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. Yang kedua, skrotum, yaitu fungsinya sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam terdiri atas satu testis, sepasang kelenjar kelamin untuk memproduksikan sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Kedua, epidermis merupakan saluran panjang berkelok-kelok, sementara sperma sampai matang. Organ reproduksi dalam lainnya yaitu vas deferens untuk menyalurkan sperma dari epidermis menuju vesika seminalis. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi tambahan pada laki-laki, yang pertama kantong sperma atau vesikula seminalis, di mana berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan, dan di dalamnya cairan mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino. Organ tambahan lainnya di kelenjar sprotat dan di kelenjar Cowper atau bulbouretralis, itu menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Sekarang diawali dengan bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Baiklah, proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenium menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatoid, dan akhirnya menjadi sperma. Organ reproduksi perempuan yang terdiri atas organ luar dan organ dalam. Dapat kalian lihat dalam gambar terdiri dari vulva, labia mayora, labia minora, klitoris, tonjolan kecil, orificium uretra, lubang kecil, imen selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam pada wanita terdiri atas pertama ovarium, tempat memproduksi ovarium atau sel telur. Yang kedua, oviduk atau tempat disebutnya juga tuba Fallopi yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke harium. Organ reproduksi dalam yang individuum tuba yang berfungsi untuk selanjutnya uterus atau rahim, merupakan tempat berhubungnya embrio dan vagina sebagai alat populasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi. Bagaimana proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Mari kita bahas. Oogenium atau diploid dimulai dengan membelahnya menjadi oosit primer, menjadi oosit sekunder, satu badan kutub, menjadi ootit sekunder, dan badan kutub 1 menjadi badan kutub 2. Pada akhirnya oogenesis dihasilkan saat satu sel telur saja yang siap untuk dibuahi. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar,
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.